buat rekan-rekan ambulan. Kebakaran terjadi di salah satu hotel di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat malam. Api dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon dikerahkan. Pihak hotel menyebutkan kebakaran terjadi di lantai 5 saja dan tidak menjalar ke kamar lainnya. Akibat kebakaran, satu tamu dibawa ke rumah sakit akibat menderita sesak nafas akibat paparan asap. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Pertama dari pelaporan pengguna kamar, yaitu pukul 19 itu ada percikan kamar di 503. Jadi kecepatan pelaporan itu sudah tidak lagi. Kebakaran meludeskan 2 rumah warga di Jalan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore. Anak-anak penghuni rumah histeris menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Salah satu penghuni rumah menderita luka bakar di tangan dalam kebakaran ini. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat obat nyamuk bakar yang menyambar ke tempat tidur. Awal mulanya itu keponakan saya. Minta tolong saya di belakang. Pak D, kamar pada api. Terus saya tepat ke belakang. Di belakang itu sudah lumayan. Di kasur pertama. Kasur kamar tengah. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surakarta, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pagi pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk Jalan Kampung Bulak, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran lokasi bertitik di Kampung Persaki, Kampung Bulak, seberang rel. Demikian informasinya, izin pimpinan laporan. Kobaran api dengan cepat membakar habis belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk Jalan Kampung Bulak, Samanan, Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang disertai banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merembet dari satu rumah ke rumah lainnya. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berjibaku melakukan proses pemadaman agar kobaran api tak meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya mengaji. Akibat kejadian ini, 12 bangunan ludes terbakar yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Nah, saya langsung panik, ini dikunci depan kunci, saya lewat belakang, saya dobrak itu belakang, Pak. Langsung alhamdulillah Pak Haji kena yang lagi sakit. Posisi itu di ruangan itu ya, di atap rumah kamarnya, itu udah banyak api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sejumlah kamar karyawan dan sejumlah lapak yang berada di gudang kardus di Jalan Kertajaya Raya Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat malam hangus terbakar. Kebakaran ini diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pemiliknya. Gudang online kebakaran. Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengumpul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih, Bang, kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang bikin mes. Ada orang nggak, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban, paling barang doang habis. Jadi selain bedeng apa aja? Selain bedeng, api bisa dilokalisir karena sebelahnya kan ada gudang ya, gudang styrofoam, jadi itu bisa akan dilokalisir. Jadi alhamdulillah perambatan bisa segera diatasi. Penugasan ini sebenarnya pabrik apa sih, Pak? Untuk akses tempatnya ini gudang ya, gudang yang tidak terpakai, cuman dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk barang-barang bekas. Api bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang sedang melaju di dalam tol Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno-Hatta terbakar. Kebakaran yang menghanguskan mobil tersebut diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin dan merambat ke seluruh badan mobil. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan minibus di kilometer 23 Jalan Tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman. Mobil yang dikendarai seorang diri ini terbakar saat kendaraan sedang melaju dari arah Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Namun tiba-tiba dari bagian pendingin udara mengeluarkan asap dan tak lama kemudian nampak percikan api dari bagian kap mesin hingga akhirnya membakar keseluruhan kendaraan. Pengemudi melihat ada asap keluar dari lubang AC-nya sendiri. Asap keluar, dia batuk, langsung dia berhenti pas di tengah jalan yang ada batasnya itu pas. Jadi dia berhenti, langsung api cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kendaraan serta pemilik dibawa ke kantor patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil terjun ke Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara. Sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1700 FB terjun ke Kali Angke saat melintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menurut sopir, sebelum kejadian mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Namun tiba-tiba sopir hilang konsentrasi sehingga mobil langsung terjun ke kali. Beruntung sopir beserta 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil dengan kondisi selamat. Dari sana kita kemari tahunya sampai sini nggak kelihatan apa-apa, langsung nyemplung. Udah tahunya di air. Bapak dari arah Pesing mau ke arah? Mau ke Jelambar. Ke Jelambar. Ini Bapak menghindari motor atau gimana, Pak? Nggak ada. Jalan pelan gitu tiba-tiba nggak kelihatan apa-apa, langsung udah di air. Ngantuk atau gimana? Nggak. Pelan lagi kita. Itu nggak ada bekas rusaknya, tapi ada bekas semennya itu nggak ada bekas
bilas itu. Satu unit kendaraan berat kren milik Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dioperasikan untuk mengevakuasi mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Oh ya, kita dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat telah mengevakuasi mobil menggunakan peralatan medan berat, unit medan berat untuk mengangkat, dan tadi terkendala karena dalamnya air dan tebalnya lumpur ke dalam, ya kemungkinan agak berat lah ditariknya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang hakim pengadilan agama Kota Batam terluka akibat dibacok oleh orang tak dikenal saat akan berangkat kerja. Korban mengalami luka di bagian tangan kanan akibat terkena hempasan parang. Gus Nahari, Hakim Pengadilan Agama Kota Batam, mendatangi Satreskrim Polresta Barelang guna melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya. Gus Nahari dibacok orang tak dikenal persis di depan rumahnya saat hendak berangkat kerja pada Kamis pagi. Akibat kejadian ini, Gus Nahari mengalami luka robek di bagian lengan kanan dan mendapat belasan jahitan. Pak, kalau hakim... Korban yang kaget karena diserang tiba-tiba tak sempat menyelamatkan diri. Gus Nahari mengaku tidak mengenal pelaku. Namun korban menduga pelaku adalah salah satu pihak yang sedang menjalani sidang di pengadilan agama. Kebetulan tahu-tahu datang orang di belakang membacok saya. Saya dibacok, saya minta tolong. Minta tolong saya, karena memang barangkali karena pagi orang tidak ada satupun. Karena tidak ada satupun, saya minta tolong. Yang membacok tadi kemudian naik dengan Gojek. Nah, kemudian dia pergilah, kaburlah dari tempat saya. Kemungkinan lebih dari 2 orang ini sudah kami lakukan pemeriksaan, karena terus berlanjut karena ada pemeriksaan dari para tetangga-tetangga juga kan, RT dan lain-lain yang kami periksa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembacokan terhadap Gus Nahari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM temukan kandungan perwarna pakaian pada sejumlah takjil favorit di Cilegon, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.